Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putriani Septia Mukti dari kelas 11 MMC, nomor absen 31. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perakitan komputer. Dalam merakit sebuah komputer, ada beberapa tahap yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Adapun tahap-tahap tersebut adalah: yang pertama, persiapkan terlebih dahulu komponen-komponen yang diperlukan untuk melakukan perakitan komputer. Lakukan perakitan di tempat di mana Anda merasa leluasa untuk bergerak sehingga tidak mengganggu aktivitas Anda. Yang kedua, memulai perakitan komponen-komponen komputer dengan memasang satu persatu hardware yang diperlukan. Yang ketiga adalah pengujian. Saat proses perakitan telah terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah pengujian. Pada tahap ini, komputer yang selesai dirakit akan dihidupkan dan dioperasikan. Jika pengoperasiannya berjalan normal, maka proses perakitan telah selesai. Namun apabila terjadi kesalahan, maka dilakukan proses yang selanjutnya, yaitu menangani masalah yang terjadi. Yang keempat, penanganan masalah. Pada tahap ini, komputer yang selesai dirakit ternyata mengalami masalah. Hal tersebut bisa disebabkan oleh proses instalasi atau penempatan komponen yang kurang tepat. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan lebih lanjut agar komputer bisa beroperasi dengan normal. Yang pertama adalah pasang jumper mainboard. Bacalah terlebih dahulu buku manual mainboard agar Anda tahu di mana jumper akan diletakkan. Jumper merupakan komponen kecil yang diletakkan pada mainboard sebagai pengatur CPU dan tegangan yang masuk ke dalam mainboard. Pengaturan jumper yang salah bisa berakibat rusaknya prosesor. Jadi berhati-hatilah saat memasang jumper ini dengan memastikan Anda memasangnya dengan benar. Yang kedua, pasang prosesor. Pemasangan prosesor pada mainboard akan lebih mudah untuk dilakukan apabila mainboard belum terpasang pada casing. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memasang prosesor yaitu menentukan terlebih dahulu posisi satu pin biasanya terdapat pada prosesor setiap ujungnya. Masukkan prosesor tersebut sesuai dengan arah pin. Angkat tuas penguncian dalam posisi tegak dan terbuka, kemudian pasang prosesor pada soket prosesor. Setelah prosesor terpasang pada mainboard, maka kembalikan tuas pengunci ke arah bawah untuk memasang prosesor. Yang ketiga, pasang heatsink. Prosesor memiliki suhu yang panas pada saat komputer dalam kondisi menyala. Oleh karena itu, diperlukan kipas untuk mengurangi hawa panasnya. Heatsink adalah kipas yang dipasang tepat di atas prosesor. Untuk memasangnya cukup mudah, hanya tinggal memasukkan kaki-kakinya saja, kemudian mainboard dan kencangkan. Heatsink dibekali sebuah konektor yang disambungkan pada mainboard sebagai dayanya. Yang keempat, pasang memori. Umumnya memori yang digunakan pada saat ini adalah berjenis RAM, DDR2, dan DDR3. Nah, pastikan terlebih dahulu jika soket memori pada mainboard Anda adalah tipe soket dengan jenis ini agar sesuai. Cara pasang memori cukup mudah, yaitu dengan menyesuaikan cekungan yang ada pada memori dengan slot pada mainboard. Yang kelima, pasang mainboard pada casing. Langkah selanjutnya adalah memasang mainboard pada casing. Cara memasang mainboard pada casing adalah dengan cara menentukan dudukannya mainboard pada casing. Jika dudukan telah dipasang, maka Anda memerlukan beberapa perkakas seperti obeng untuk mengencangkan skrupnya. Atur letak posisi 1/0 dengan benar. Hati-hati dan pelan-pelan saat memasangnya supaya mainboard tidak rusak atau patah. Yang keenam, pasang VGA card. Setelah mainboard terpasang pada casing, langkah selanjutnya adalah memasang VGA card. Cara memasang VGA card pada dasarnya hampir sama dengan memasang memori, yaitu dengan menyesuaikan cekungan slot yang ada pada mainboard. Menempatkan VGA card pada mainboard bisa Anda lihat pada tabel mainboard manual digital instruction yang menunjukkan AGB slot. Yang ketujuh, pasang power supply. Langkah selanjutnya adalah memasang power supply atau
catu daya. Power supply terletak di bagian pojok atas di bagian belakang casing. Cara memasangnya cukup mudah, yaitu dengan menempatkannya pada tempat power supply yang sudah disediakan, kemudian mengencangkan baut-bautnya dengan obeng. Jangan sampai goyang dan pastikan tidak dengan posisi terbalik. Yang ke-8, pasang kabel-kabel motherboard. Sambungkan semua kabel-kabel yang tersedia pada power supply ke mainboard untuk memberikan daya. Atur sesuai gambar di bawah dan tinggalkan kabel untuk HDD dan ODD. Untuk yang ke-9, pasang ODD. Setelah kabel-kabel power supply terpasang pada mainboard, langkah selanjutnya adalah memasang hard drive pada casing. Sesuaikan masing-masing hard drive sesuai dengan ruang drive pada casing. Biasanya untuk DVD diletakkan pada casing bagian paling atas depan, sedangkan HDD terdapat base sendiri. Buka penutup base drive pada casing dan kemudian pasang dan kencangkan baut-bautnya. Jika hard drive telah terpasang sempurna, kemudian colokkan kabel dari power supply ke masing-masing hard drive. Yang ke-10, penyelesaian. Nah, setelah semua kabel dan konektor telah terpasang, begitu pula dengan mainboard pada casing, kini saatnya melakukan finishing dengan mengecek seluruh fungsi dari komponen-komponen yang telah dirakit menjadi sebuah komponen PC. Langkah-langkah pengecekan yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut. A. Pasang penutup casing dengan sempurna menggunakan perkakas obeng. B. Pasang kabel Pro VGA ke monitor dan colokkan kabel ke monitor. C. Colokkan kabel power CPU ke soket atau saklar listrik yang menyala dan nyalakan. Untuk yang terakhir, tes PC. Saat monitor dan PC dinyalakan, jika tidak ada masalah, maka selanjutnya PC akan masuk pada mode pause dan Anda tinggal melakukan pengaturan setting BIOS. Permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan pemasang kabel, pemasangan komponen yang tidak pas, dan lain sebagainya. Biasanya kesalahan tersebut akan langsung terdeteksi dan PC akan mengeluarkan data berupa bunyi bip dengan nada yang teratur. Periksa kembali pemasangan kabel dan cek posisi komponen-komponennya. Jika unit sudah berjalan dengan normal, selanjutnya adalah setting BIOS dan install operasi sistem. Jangan lupa juga untuk menyiapkan CD instalasi aplikasi dan drive pada komponen-komponen